adalah kalian Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Ya. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Sampai sini teman-teman, sampai di ayat ya, 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi, tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan tipu daya loh. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim AS membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud ada di tengah-tengah ruangan, enggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada, tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat, bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang atau menyembah ditanya dia, kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim, gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini. Kan? Maka Ibrahim menghancurkan semua. Juzadzan illa kabira. Jadi memang Ibrahim AS menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, patungnya Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, kami mendengar dan kami mengerti, yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda ya, yang semalam yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya, kenapa dihancurin. Maka begitu datang, mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan. Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, gitu kan. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kata Ibrahim, coba lihat, kalau memang dia bisa buat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya, paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu mereka salah satu yang mengatakan, kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Tsumma nukisu ala rusim laqad alimta ma haula yantiqun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud.
Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana. Pagi hari, waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk, setelah rapi, habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya, lalu diangkat tirai tersebut. Ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung Namrud, gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Ibrahim AS masuk bersama bondong-bondong manusia. Begitu tiba di dalam, semua orang diangkat tirai, semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim AS. 40 tahun Namrud disujudi dan tidak pernah orang bangkang kecuali pada saat itu. Namrud tanya, siapa kamu nih? Kok bisanya kau tidak sujud dengan saya? Ibrahim AS utusan Allah. Dia nggak pakai ngomong, bukan mengatakan hai Raja Namrud, apalagi Tuhan Namrud gitu kan. Panggil namanya, hai Namrud. Belum pernah orang berani panggil Namrud begini gitu. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini. Nggak pernah orang begini. Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang, kau juga akan mati. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan, mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik, tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap 2 orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap 2 orang, yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ya. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal, tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat, apa kau bisa? Maka terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong. Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu loh. Dibuatlah api dengan biaya yang besar. Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu. Api itu panas sekali, setinggi kurang lebih istana Namrud 40 siku ke langit. Ini sekitar 17 sampai 20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan, lalu kemudian dibakar. Setelah dibakar, dilempar, Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah 3 hari dipadamkan, ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuhan mereka. Setelah itu Ibrahim AS ya, diselamatkan oleh Allah. Lalu Namrud pun pulang ke istananya, orang semua bubar dalam kondisi bingung, kok bisa Ibrahim, manusia mana nih, dibakar tidak mati, nggak mungkin gitu kan. Dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya. Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih. Dan memang subhanallah, orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya ya Allah batalkan dengan hal yang kecil.